Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Binatang yang berpenyakit dan pengaruhnya. Seringkali orang membawa binatang ke pasar untuk dijual sebagai makanan pada waktu binatang itu begitu sakit, sehingga pemiliknya takut menahannya lebih lama. Sebagian dalam proses penggemukan untuk pemasaran itu menyebabkan penyakit. Karena binatang itu terlindung dari cahaya matahari dan dari udara segar, lalu binatang itu menghirup udara yang sudah tercemar di dalam kandang. Barangkali juga proses penggemukan dilakukan dengan makanan busuk, maka seluruh tubuh binatang itu dicemari oleh kuman dan kotoran. Binatang itu diangkut dalam perjalanan jauh, dan dalam perjalanan pasti menderita sebelum tiba di pasar. Setelah diangkut dari padang hijau dalam perjalanan bermil-mil, melewati jalan yang panas dan berdebu, atau bertumpuk di dalam truk yang kotor, demam dan kehabisan tenaga. Kadang-kadang selama berjam-jam tidak diberikan makanan atau minuman. Binatang yang malang itu dihalau menuju pembantaian, supaya manusia berpesta pora dengan bangkainya. Banyak yang meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh makanan daging. Namun manusia tampaknya tidak bertambah bijaksana. Seringkah binatang diangkut dari tempat yang jauh untuk disembelih. Sebelum dipotong, darah binatang itu menjadi panas. Binatang itu penuh dengan daging tetapi tidak bergerak waktu diangkut dalam perjalanan jauh, dan binatang itu kehabisan tenaga. Dan dalam keadaan demikian disembelih untuk dipasarkan. Darahnya begitu dipanaskan dan mereka yang memakan dagingnya akan keracunan. Sebagian tidak terpengaruh secara langsung, sementara yang lain langsung terserang penyakit dan kemudian meninggal karena demam, kolera, atau penyakit yang belum diketahui namanya. Sangat banyak binatang yang dijual di pasar kota. Binatang itu sudah diserang penyakit dan penjualnya mengetahuinya. Tetapi si pembeli tidak selamanya mengetahui hal itu. Teristimewa di kota-kota yang lebih besar lagi jumlahnya. Para pemakan daging tidak mengetahui bahwa mereka sedang memakan bangkai binatang. Sebagian binatang yang dibawa ke tempat pembantaian secara naluri mengetahui apa yang akan terjadi. Binatang itu jadi liar dalam arti gila. Binatang itu terbunuh dalam keadaan seperti itu, lalu dagingnya dipersiapkan untuk pemasaran. Daging itu sudah keracunan, maka dalam diri pemakan daging itu terjadilah kejang-kejang, gemetar, hilang kesadaran dan kematian yang mendadak. Namun penyebab penderitaan ini belum dihubungkan dengan keadaan daging bahan makanan itu. Sebagian binatang diperlakukan di luar peri kemanusiaan sewaktu menggiringnya ke pembantaian. Binatang itu disiksa dan setelah menderita siksaan yang kejam selama beberapa jam, binatang itu pun dibantai. Babi dipersiapkan untuk dijual ke pasar, walaupun sudah kena tulah dan dagingnya yang beracun itu menyebarkan penyakit. Tentu saja ini membawa kematian pada para pemakannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.